Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada lab ini kita akan mengerjakan lab employee intelligent gathering. Baik, di sini. Jadi apa sih lab employee? Jadi apa sih lab employee itu? The intelligent gathering itu. Jadi itu kita akan mengumpulkan informasi karyawan. Jadi pada tujuan lab ini, jadi kita itu bertujuan untuk menunjukkan betapa mudahnya mengumpulkan informasi identitas pribadi dari media sosial. Jadi saya akan berperan sebagai penyerang cyber untuk menyelidiki jejak digital yang saya sendiri atau orang lain mungkin yang saya kenal dengan izin melakukan promosi sensitif. Oke, jadi pada bagian pertama saya mengumpulkan informasi melalui media sosial. Jadi pada langkah pertama kita akan penyelidikan awal. Jadi kita gunakan jendela samaran ya. Oke. Kemudian setelah itu buka jendela browser. Jadi pastikan hasil pencarian tidak mengaruhi oleh riwayat penjelajahan atau cookies atau informasi login saya. Kemudian kita akan mencarikan nama berbagai mesin pencari seperti Google atau Doc, seperti nama lengkap saya atau nama variasi saya. Kita jajal nama saya. Oke, ada ya di sini. Kali di sini ada ya. Kemudian dengan nama belakang berbeda jika berlaku atau nama garis atau panggilan keluarga. Kemudian langkah 2, lakukan audit dari sudut pandang orang asing. Buat akun palsu jika saya merasa nyaman, atau buat akun media sosial palsu yang menggunakan akun tidak memiliki koneksi. Jadi kita di sini tuh kayak seperti stalking lah ya, tapi kita itu tidak dikenali oleh orang tersebut gitu. Jadi kita bisa stalk apa yang sedang dia seperti akun TikTok lah. Akun TikTok tuh kalau kita ingin lihat postingan ulang dia atau apa gitu ya. Jadi audit profil, jadi buka setiap profil media sosial Anda dengan Facebook, Instagram, LinkedIn, X, Twitter dan lain-lain jika seolah Anda ada orang asing. Nah, jadi kita buat secara samar gitu, tidak dikenali oleh orang tersebut. Jadi pada informasi profil terlihat secara publik nama lengkap, tanggal lahir, status peristiwa dan kehidupan, data lokasi, konten balikan, dan interaksi dengan orang lain. Jadi oke, kita tutup dulu. Jadi pada ringkas temuan yang kita buat tuh dari informasi PI yang berhasil saya kumpulkan itu nama lengkap, panggilan, tanggal lahir, tempat kerja, lokasi rumah, nama anggota atau mendekat ya. Oke. Bagian 2, merenungkan temuan Anda. Jadi setelah menyelesaikan audit, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Di sini ada reflects on why cyber criminal may use the following information. Jadi di sini jadi gimana sih kalau jadi bagaimana sih informasi yang kita dapat gunain? Jadi informasi tempat kerja. Jadi bagaimana sih penyerang dapat menggunakan informasi melakukan serangan phishing atau walling yang menargetkan perusahaan Anda dan perusahaan Anda. Contohnya mereka mengirim email palsu yang tampaknya berasal dari departemen IT perusahaan, hobi atau minat.
Jadi bagaimana sih? Jadi kita pikir penyerang tuh bisa manfaatkan hobi saya atau minat saya yang misalnya saya suka bersepeda. Jadi seolah-olah mereka tuh tahu tentang kehidupan saya gitu, percakapan dengan orang lain, mereka bisa membaca semua, jadi tanpa pengetahuan saya gitu. Oke, jadi kesimpulannya itu, jadi kesimpulan pada lab ini tuh menunjukkan berapa mudahnya dan cepatnya seorang penyerang cyber mengumpulkan informasi identitas pribadi dari media sosial. Jadi dengan hanya menggunakan nama, beberapa variasi pencarian, seorang dapat menemukan data sensitif yang dipublikasikan secara sukarela oleh individu. Jadi dengan simulasi saya tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa informasi pribadi sangat rentan gitu. Kemudian jejak digital memiliki resiko yang sangat fatal. Dari temuan audit yang menunjukkan bahwa identitas pribadi itu yang terungkap dapat digunakan untuk berbagai serangan, seperti serangan rekayasa sosial, pencurian identitas, ancaman fisik, dan berbagai kejahatan lainnya. Jadi kita tuh harus sadar, jadi mitigasi itu sangat penting. Salah satu untuk cara melindungi diri adalah menyadari apa yang kita bagikan secara online. Jadi jangan sembarangan untuk mengisi password, percaya dengan link-link yang sangat yang kata diiming-iming dijamin oleh perusahaan tersebut. Intinya kita menekankan pentingnya mengatur akun media sosial ke mode pribadi ya, untuk memfilter informasi yang diunggah dan berpikir kritis sebelum memposting apapun itu. Oke, sekian dari lab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.